Di Indomaret, Ipang kerja siang saat hari raya. Dan siang ini Indomaret tampak ramai. Sudah sejak pagi Ipang tak menerima pesan Ipung. Meski Ipang mengetahui jika Ipung sedang bercengkrama dengan keluarganya. Namun Ipang yang bucin itu masih saja merasa rindu. Padahal besok Ipung sudah masuk. Namun Ipang tak dapat memungkiri jika Ipang selalu rindu pada Ipung. Ipang kerja siang bersama Dendi, Mas Ipul dan juga Ajeng. Riko sendiri masih pulang kampung. Ipang mencoba untuk bersabar. Ipang berencana akan mengajak Ipung jalan-jalan ketika Ipung sudah kembali nanti. Ipang jadi senyum-senyum sendiri ketika mengingat saat semalam Ipung mengajaknya colbar. Benar-benar aneh tapi bikin Ipang kangen. Ipang juga terbayang-bayang wajah Ipung ketika memelas saat merayu Ipang untuk meminta jatah. Ipang heran mengapa Ipung terus saja memintanya untuk bercinta. Ipang merasa Ipung benar-benar terobsesi padanya. Jujur, Ipang bukan tidak mau, namun belum siap saja. Meski jujur Ipang selalu bergairah jika dekat dengan Ipung. Bahkan lebih bergairah daripada saat Ipang menonton bokep. Apalagi ketika tubuh kekar Ipung bergoyang di pangkuan Ipang. Membuat rasa rindu Ipang semakin menjadi-jadi saja. Apa Ipang harus melakukannya pada Ipung? Apa iya Ipung harus melepas keperjakaannya untuk pertama kalinya dengan seorang laki-laki? Apa Ipang harus merelakan pusakanya yang selama ini terjaga itu masuk di lubang laki-laki yang sama sepertinya? Ya, rasa sayang dan dimabuk cinta sepertinya mengalahkan akal dan logika. HP Ipang tiba-tiba saja bergetar. Ipang buru-buru ke toilet. Dan begitu ke toilet, Ipang terkejut dan langsung mengecilkan volume ketika tak sengaja membuka video kiriman Ipung yang merupakan video gay yang menunjukkan adegan hot di mana si Boti tampak merintih kenikmatan saat dihantam oleh topnya secara bertubi-tubi. Seketika Ipang jadi membayangkan jika yang merintih itu adalah Ipung karenanya. Dan mendapat pesan Ipung itu, Ipang seketika langsung menelponnya. Namun bukannya menjawab, Ipung malah menolaknya. Lalu kembali mengirimkan pesan yang membuat Ipang semakin terkejut. Itu karena Ipung kini mengirimkan foto yang sedang nungging, memamerkan bunga kerut yang dihiasi 2 bongkahan montok namun berotot. Yang sungguh sangat menggugah selera Ipang dengan caption, "Minal aizin wal faizin, kalau berani ayo tunggingin. Makan nastar pakai sumpit, biar lebar tapi masih sempit. Ikan cupang makan lontong, Bang Ipang senggol dong." Seketika Ipang tak bisa menahan tawanya di dalam toilet, lalu langsung membalas pesannya dengan voice note dan malah bernyanyi. "Boti baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tapi sayang botinya gak ada, terpaksa cari bot lainnya." Seketika Ipung menelpon Ipang, namun baru saja menelpon, tok tok tok. "Pang, lama amat," teriak Mas Ipul dari luar. "Oh iya mas, sabar, lagi mules." Di rumah Riko. Di rumah Riko sendiri, Riko sedang bercengkrama dengan teman-teman kecilnya yang ada di belakang rumah. Meski Riko kerja di kota, namun Riko tak pernah lupa dengan teman-teman kecilnya. Bahkan Riko juga membelikan oleh-oleh untuk teman-teman kecilnya. "Wah, Ko, makasih ya. Karena kamu aku jadi punya baju lebaran. Soalnya lebaran tahun ini aku gak bisa beli baju. Karena uangnya pakai si Mbok yang habis sakit," ucap Muhtar. "Iya kok, gue juga makasih ya. THR gue habis gue storein semua sama biniku buat kebutuhan lebaran. Apalagi sekarang ada anak, jadi lebih ngalah deh. Biarin aja gue kagak beli baju, yang penting anak sama bini beli baju baru. Thank you kok." "Santai, itu juga beli pas ada diskon, obral." "Biar obral, jangan dilihat dari harganya. Lihat dari nilai ketulusan lo yang masih ingat sama kita." "Iyalah, gue gak bakal lupa sama teman-teman baik gue. Apalagi kalian teman yang benar-benar ngertiin gue, nerima gue, dan gak ngejauh. Setelah tahu siapa gue, pokoknya kalian the best. Tapi ngomong-ngomong, lo udah punya cowok lagi belum kok?" "Belum, nemu sih cowok yang gue suka, tapi sudahlah. Sabar kok. Semoga nanti nemu yang baik dan yang juga sayang sama kamu." "Amin tar, Ben," ucap Riko tersenyum. Meski wajahnya terlihat sedih, tak mampu menahan mengingat keadaan Mas Rocky saat ini. Rasanya Riko tak sabar menunggu besok kembali ke kota untuk bertemu Mas Rocky. Apapun keadaannya,
Tak peduli Mas Rocky membencinya atau hendak mengusirnya lagi. Tapi Riko hanya sekedar ingin mengetahui perkembangannya. Kok ngelamun? Tanya Benny. Sorry. Kenapa? Lo mikirin apa? Apa mikirin kerjaan lo? Oh, enggak kok. Kerjaan gue asik-asik aja. Gue cuman seneng aja. Bisa pulang, ketemu orang tua, ketemu kalian. Sehari aja gak cukup rasanya. Ucap Riko menenangkan diri. Namanya juga kerja di orang kok. Enak gak enak harus tetap dijalani. Iya, yang penting semua pada sehat. Tapi kalian jangan pulang ya, nginep sini ya. Wah, kalau gue gak bisa dicariin istri gue kok. Si Muhtar aja yang nginep. Ye, sekali-kali kek izin sama istrimu. Takut bener, gak kemana-mana juga. Besok juga Riko udah balik ke kota. Iya Ben, apa perlu gue izinin? Kalau gue yang izinin pasti dikasih. Kan istri lo teman sekelas gue, pasti percaya sama gue. Karena gue orangnya kagak pernah macem-macem. Terkenal pendiam dan kagak pernah deket sama cewek. Ya iyalah, lo gak suka sama cewek. Ya makanya, pasti dia gak bakalan marah. Yaudah deh, coba lo yang rayu bini gue sendiri. Nih, gue telepon. Lo yang ngomong ya. Mana? Dan ketika Riko hendak menelpon bininya Benny. Oh, ada tamu. Tamu siapa pak? Temenmu dari kota. Siapa? Lupa nanya bapak. Coba kamu temuin ke depan. Siapa kok? Gak tahu gue juga. Nih HP lo. Bini lo gak ngangkat-ngangkat. Ucap Riko seketika berlari ke depan. Dan begitu Riko sampai ruang tamu. Minal aizin, wal faizin. Mas Rocky. Mas. Seketika Riko terkejut dan berlari memeluk Mas Rocky. Sembari menangis terseduh-seduh yang membuat bapak Riko dan kedua temannya bingung. Kok kita gak jadi nginep ya? Kita langsung pulang aja. Nih bini gue WA ada saudara datang. Gue juga pulang deh. Oh gitu? Ya udah, thanks ya. Kita yang makasih, Pak, Mas. Ya, kedua teman Riko itu pun pulang meninggalkan Riko dan bapaknya. Ibu Riko sendiri belanja ke warung. Mas kok tahu alamat Riko di sini? Gak penting, Mas tahu dari mana. Yang penting, Mas seneng karena bisa nemuin adik Mas. Mas, kok suruh duduk dulu temennya. Oh iya Pak, ini Mas Rocky, bosnya Riko yang kedua. Riko bantu-bantu jualan nasi di lapaknya. Oh gitu, makasih Nak Rocky udah kasih Rikonya bantu-bantu. Sama-sama Pak. Mas duduk dulu, Riko buatin minum. Gak usah repot-repot kok. Enggak Mas, bentar. Duduk dulu Nak. Iya Pak, makasih. Ibu mana Pak? Masih ke warung beli obat nyamuk, bentar lagi juga kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini kenalin, Nak Rocky bosnya Riko yang jualan nasi. Oh gitu. Makasih banyak ya Nak. Udah mau kasih pekerjaan tambahan buat Riko. Sama-sama Bu. Saya kewalahan kalau gak ada Riko. Loh, Rikonya mana Pak? Ini jauh-jauh kok gak dibikinin minum? Udah Bu, Riko lagi bikin minum. Oh, ayo Nak kita makan lontong opor dulu. Riko ini gimana? Ada tamu jauh-jauh kok dibiarin aja. Ayo Nak makan dulu. Ucap Mas Rocky shock saat Ibu Riko menarik tangannya. Ayo, jangan malu-malu Nak. Anggap aja rumah sendiri. Kok, ini Masnya diajak makan dulu. Kamu kan belum makan tadi. Si Benny mana sama Muhtar? Udah pulang Bu. Yuk Mas, makan dulu. Aduh, jadi ngerepotin. Di sini memang adatnya tamu harus dijamu dikasih makan. Ayo, jangan malu-malu. Kok, habis ini beresin kamarmu. Biar Nak Rocky istirahat di sini. Gak mungkin pulang dulu kan? Iya Bu, ucap Mas Rocky menatap Riko. Dan Riko tiba-tiba jadi salting. Bu, ada Bu Darmi di depan. Oh iya Pak. Kok, Nak Rocky, Ibu ke depan dulu ya, ada tamu. Jangan sungkan-sungkan ya. Makasih Bu. Ya, Ibu Riko pun meninggalkan keduanya bersama. Entah kenapa, Riko tiba-tiba saja jadi gugup. Mas, ayo Mas makan. Kebetulan dari tadi Riko belum sempat makan ketupat lontong buatan Ibu. Karena harus keliling ke rumah saudara di kampung sebelah. Mas mau ketupat atau lontong? Biar Riko bukain. Lontong aja deh. Iya Mas, ucap Riko mengupaskan lontong dan memontongkannya untuk Mas Rocky di atas piring. Lalu menyuguhkannya pada Mas Rocky yang terus-terusan menatap Riko yang membuat Riko salting.
Nih mas, ini opornya, ambil sendiri. Makasih kok. Ya, Mas Rocky pun menyendokkan opor ke piringnya. Lalu keduanya pun makan bersama. Dan ketika keduanya makan bersama, Riko yang masih penasaran itu mencoba bertanya pada Mas Rocky. Mas, ada apa mas? Apanya yang ada apa? Maksud Riko, nanti aja ngomongnya kalau di kamar kamu. Takut ibu sama bapakmu denger. Bapak sama ibumu gak tahu kalau kamu suka sama laki-laki kan? Tahu mas. Hah? Iya, yang bener kok. Iya mas, dan bapak ibu gak gimana-gimana. Bukan menerima, tapi juga bukan berarti menolak. Cuma mungkin mereka lebih ke nyerahin semua ke Riko. Gitu. Iya, hanya saja gue belum cerita kalau gue suka sama mas. Jadi gitu. Iya mas. Mas, ya apa mas baik-baik aja? Kalau mas dalam keadaan tidak baik, mas gak akan sampai sini. Kalau gitu, jujur aja mas. Katakan, apa yang membuat mas tiba-tiba kepikiran datang ke sini nemuin Riko? Mas, kok nak Rocky, ayo makan yang banyak, jangan sungkan-sungkan. Nambah ya, kenyangin. Habis ini istirahat, pasti lelah. Iya bu, makasih. Kok ibu sama bapak istirahat dulu ya, capek habis keliling. Iya bu. Ya, ibu Riko pun pergi dan baik Riko maupun Mas Rocky baru saja menyelesaikan makannya. Habis kok, enak banget masakan ibu, makasih ya. Sama-sama mas. Ya udah, kita istirahat ya. Mas pasti capek. Capek mas hilang, ketemu kamu. Dek. Seketika Riko semakin dibikin heran dengan sikap Mas Rocky yang sedikit berbeda itu. Riko hanya diam tersenyum dan tak menanggapi serius omongan Mas Rocky sembari membereskan piring bekas keduanya makan. Ya, setelah Riko membereskan piring, Riko pun mengantarkan Mas Rocky masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Sorry mas, ranjang gue sempit. Mas, tidur aja di ranjang. Gue tidur di bawah. Tapi bisa buat kita berdua kan? Ya bisa sih, tapi udah gak apa-apa, kita seranjang aja. Ya udah, kalau mas gak apa-apa. Kok? Ya mas. Mas numpang mandi ya, gerah banget rasanya. Oh iya mas, mas bawa baju? Bawa. Oh iya mas, ini handuknya mas. Ayo mas, kamar mandinya di belakang. Iya. Ya, Riko pun mengantarkan Mas Rocky ke kamar mandi. Dan begitu sampai kamar mandi, Mas Rocky sempat terkejut dan terdiam menatap Riko. Bagaimana tak menatap Riko? Itu karena kamar mandi di rumah Riko berada di luar rumah, tepatnya di belakang rumah Riko. Dan di belakangnya kebun bak hutan belantara yang dikelilingi pohon-pohon besar dan lebat, yang membuat Mas Rocky jadi merinding. Kok? Ya mas, temenin mas mandi ya. Hah? Maksud mas, jangan ditinggal ke kamar. Temenin mas di depan. Hah, pasti mas takut ya? Iya kok. Hah, santai mas. Di sini aman kok. Tadi aja Riko nongkrong di sini sama teman-teman. Oh gitu. Tapi mas gak biasa. Makanya takut. Iya mas. Ya udah, mas mandi dah. Gue tungguin. Iya. Ya, Mas Rocky pun mandi dan Riko menunggu di luar. Dan sembari menunggu Mas Rocky mandi, Riko berjalan ke arah pepohonan singkong dan mencabutnya, lalu kemudian membakarnya. Riko senang dan masih penasaran karena tak menyangka jika Mas Rocky saat ini menemuinya. Itu karena sebelumnya Riko melihat Mas Rocky sedang terpuruk meratapi kepergian kekasihnya dan itu berimbas pada hubungan keduanya. Riko sempat sedih saat Mas Rocky mengusirnya. Namun rasa sedih itu seketika sirna saat Mas Rocky tiba-tiba saja datang menghampirinya. Kok, bakar apa? Singkong mas. Sini mas, ngambil singkong dulu sebelum tidur. Mas belum ngantuk kan? Iya belum. Wah enak ini kayaknya. Nih mas, bentar gue bukain. Awas panas. Nih cobain mas. Makasih mas, coba ya. Iya mas, tiup dulu. Iya. Enaknya. Kok lebih enak daripada singkong di kota ya? Masa sih mas? Sama-sama singkongnya. Singkong dari kota juga sama dari kampung. Iya beda, beneran. Enak ini. Apa mungkin karena tingkat kematangannya? Atau mungkin karena makan singkongnya sama kamu kok?
Seketika ucapan Mas Rocky itu membuat tanda tanya di hati Riko. Mas Rocky yang melihat ekspresi Riko itu seketika langsung melempar senyum padanya. Mas, katakan, apa yang membuat Mas kesini menemui Riko? Ucap Riko terlihat serius dan Mas Rocky terus mengunyah singkong bakarnya. Dan begitu singkong itu bisa tertelan di tenggorokannya, Mas Rocky tersenyum pada Riko. Pertama, Mas kan sudah janji sama kamu kalau Mas mau ikut kamu mudik ke rumahmu. Kedua, Mas kan janji mau kasih THR sama baju lebaran sama kamu. Dan Mas sudah nyiapin THR sama udah beliin baju kamu. Ketiga, Mas mau minta maaf atas sikap Mas malam itu. Mas sedang kalut dan stres. Tapi setelah itu Mas nyesel. Mas, Riko udah maafin Mas kok. Riko gak marah sama Mas. Meski Riko sedih kalau sampai Riko udah gak jadi adik Mas, tapi setiap hari masih liatin Mas dari poin cafe. Ada beberapa hal lagi yang membuat Mas nemuin kamu kok. Apa itu Mas? Selain Mas udah janji ikut kamu mudik, kasih THR dan baju, dan minta maaf atas kelakuan Mas juga pengen kamu kembali bantu-bantu Mas. Alhamdulillah, beneran Mas? Iya. Sama ada satu lagi yang membuat Mas nyusul kamu ke sini kok. Dan ini yang paling penting, yang Mas mau kasih tahu sama kamu kok. Apa itu Mas? Mas mau kita lebih dari sekedar kakak adik. Maksud Mas, kamu masih suka sama Mas kan? Atau kamu sudah ada yang lain setelah Mas marah sama kamu? Enggak Mas, enggak ada. Tapi jujur, Riko gak paham maksud Mas. Kok Mas suka sama kamu. Mas pengen kita pacaran. Gimana? Mas gak lagi ngimpi kan? Mas sadar. Mas gak bercanda kan? Mas serius. Mas kan gak mau sama cowok. Sekarang suka, tapi suka Riko. Tapi Rikonya masih mau gak ya sama Mas? Mas. Riko tiba-tiba meneteskan air mata. Hingga kemudian seketika Mas Rocky langsung menariknya dan membawa Riko ke pelukannya. Yang membuat Riko tanpa malu-malu memeluk erat Mas Rocky-nya. Kok, maafin Mas ya. Mas udah kelewatan sama kamu. Riko tahu Mas, Riko ngerti. Riko gak sedikit pun marah sama Mas. Riko hanya sedih, takut kehilangan Mas. Sekarang jangan sedih lagi, karena kamu gak akan kehilangan Mas lagi. Jadi kamu jangan khawatir lagi ya, ucap Mas Rocky yang membuat Riko melepas pelukannya dan menatap Mas Rocky lekat-lekat. Mas beneran suka sama Riko? Mas gak bohong kan? Beneran, gak percaya? Ups, ucap Mas Rocky mengecup pipi Riko yang membuat Riko terlihat senang. Mas, Riko boleh tanya gak? Tanya apa kok? Apa yang membuat Mas tiba-tiba saja berubah pikiran dan dengan mudahnya menyukai Riko? Sedangkan Mas bilang kalau Mas gak suka cowok. Kok, Mas udah 2 kali kehilangan orang yang Mas sayangi. Pertama, adik Mas. Dan kedua, perempuan yang Mas sayangi. Keduanya meninggalkan Mas dengan cara yang berbeda. Tapi rasa sakit yang Mas rasakan sakitnya sama. Gak ada beda. Itulah kenapa Mas gak mau kehilangan kamu kok. Karena dari awal Mas lihat kamu dan melihat kamu mirip adik Mas pengen deket sama kamu. Lalu, gimana dengan Pak Munir dan Ibu Mas? Setelah Mas ngusir kamu, besoknya Mas semakin pusing, Mas semakin bingung, Mas gak kuat dan berniat mengakhiri hidup. Mas sempat diam-diam mengambil pisau di dapur. Yang ada di pikiran Mas, gimana Mas bisa cepat nemuin Ricky dan Rika. Tapi begitu Mas hampir saja menggores tangan Mas, Ibu berteriak dan Bapak datang dan mencoba merampas pisau itu dari tangan Mas. Berbagai cara dilakukan Ibu dan Bapak untuk menahan dan merayu Mas agar Mas tak melakukan itu. Dan entah kenapa, Mas tiba-tiba saja ingat kamu. Lalu Mas asalnya letuk. Kalau Rocky gak akan melakukannya, asal Bapak dan Ibu mengizinkan Rocky pacaran sama Riko. Dek,
Mas berani ngomong gitu ke mereka? Iya, Mas juga gak tahu. Mas tiba-tiba aja keingetan kamu. Terus? Dan bapak sama ibu bilang apa Mas? Bapak pasrah, terserah Mas saja, asal bapak gak kehilangan anaknya untuk yang kedua kali. Seketika pisau Mas langsung jatuh ke lantai. Dan ibu sama bapak langsung berlari meluk Mas. Di situ Mas terharu dan ibu menyuruh Mas nemuin kamu dan menyuruh Mas untuk membawa kamu tinggal sama Mas. Jadi mulai sekarang, kamu jangan ngekos lagi ya. Kamu tinggal sama Mas ya. Tapi Mas, please, bapak dan ibu udah menganggap kamu anaknya sendiri. Ya sudah, kalau memang itu kemauan Mas, Riko mau. Alhamdulillah. Jadi, mulai malam ini, status kita apa Mas? Terserah, adik rasa pacar atau pacar rasa adik. Gimana kalau pacar berkedok adik kakak? Boleh. Tapi apa kok? Gak jadi deh. Kenapa? Bilang aja sama Mas. Mas, emang nafsu sama Riko? Mas Rocky tak menjawab. Mas Rocky hanya tersenyum menatap Riko yang membuat Riko jadi bertanya-tanya. Dan ketika Riko menatap Mas Rocky, HP-nya berbunyi. Ipang tiba-tiba saja mengirimkan pesan padanya. Kok, lu tahu nggak? Mas Rocky udah sembuh. Tadi dia ke toko. Oh ya, balas Riko pura-pura tak tahu. Serius? Dan lu tahu nggak? Mas Rocky beli apaan? Kopi? Bukan, tapi kondom. Seketika Riko terkejut dan mengabaikan pesan Ipang dan kembali fokus menatap Mas Rocky. Dan Mas Rocky yang menyadari ekspresi Riko itu, Mas Rocky tiba-tiba menggeser tempat duduknya, merangkul punggung Riko, dan seketika rangkulannya tiba-tiba saja turun dan menyentuh pantat Riko yang membuat Riko shock. Kok? Iya Mas, mandi gih, bersih-bersih. Ting. Seketika Riko yang melihat kedipan Mas Rocky itu dibuat salting. Riko percaya jika Mas Rocky benar-benar menyukainya. Seketika Riko langsung berlari mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Mas Rocky pun yang melihat Riko berlari dengan ekspresi senang itu seketika senang. Mas Rocky senang membuat Riko bahagia. Dan sembari menunggu Riko mandi, Mas Rocky menghabiskan singkong bakarnya. Dan begitu Mas Rocky menghabiskan singkong bakar, Mas Rocky melihat ke arah sekitar yang gelap. Mas Rocky seketika takut dan merinding. Mas Rocky pun berjalan menuju ke pintu kamar mandi. Kemudian langsung mengetuknya. Kok? Ya Mas, masih lama mandinya? Cekrek. Seketika pintu kamar mandi terbuka, menunjukkan Riko yang hanya memakai handuk saja. Mas Rocky menatap Riko dari atas sampai bawah. Apalagi ketika Riko tiba-tiba saja melepas handuknya. Lalu melampirkan handuk itu ke leher Mas Rocky dan ya, keduanya kissing di depan pintu kamar mandi. Mas Rocky meraba pinggang Riko dan meremat pipi bokong Riko yang jujur sempat membuatnya tertegun beberapa waktu lalu saat menginap di kos Riko. Dan malam ini Mas Rocky bisa menyentuhnya. Mas, ikut Riko. Kemana kok? Ya, Riko tak menjawab. Dan Mas Rocky mengikuti tubuh Riko yang berjalan seksi tanpa sehelai benang pun itu. Hingga kemudian langkah kaki Riko sampai di belakang rumahnya di mana terdapat tumpukan kayu-kayu bakar yang biasa digunakan untuk memasak. Namun terdapat kasur yang dijemur di atasnya dan belum diambil. Riko seketika naik dan rebahan ala Rose di film Titanic. Sembari melambaikan tangan pada Mas Rocky yang membuat Mas Rocky menoleh ke kanan dan ke kiri takut-takut ada orang yang melihatnya. Mas, gak usah takut. Ini di tengah kebun Riko. Ibu dan bapak udah tidur. Gak mungkin kesini. Tetangga jauh. Mas tahu kan, jarak rumah warga antara satu dan yang lain berjauhan. Sini Mas, jangan takut. Mas Rocky pun seketika naik dan menghampiri Riko. Dan begitu berhasil naik, set, Mas Rocky langsung menindih tubuh polos Riko dan memeluknya erat-erat. Dan tersenyum saling menatap wajah masing-masing yang disinari remang-remang cahaya bulan. Mas Rocky beranjak, lalu mengambil kondom dari sakunya dan membuka kaos, celana, dan CD-nya. Riko shock ketika melihat milik Mas Rocky yang cukup besar itu. Ternyata banyak pepatah yang bilang, carilah cowok yang kurus, dijamin barangnya bagus.
Dan selera Riko kali ini benar-benar lulus. Meski kurus, namun bukan kurus kering. Otot lengan Mas Rocky yang biasa nyambel itu terlihat cukup padat dan berotot, yang membuat Riko tak sabar untuk berpegangan lengannya. Set, loh, ya, kondomnya jatuh kok. Hah, gak apa-apa Mas, gak usah pakai kondom. Riko bersih kok dan sehat. Kalau Mas gak percaya, Riko punya hasil tesnya karena Riko rutin periksa kesehatan. Tapi kalau memang Mas belum mau melakukannya, gak apa-apa. Lain kali kita bisa melakukannya. Sini, kita bisa tiduran saja sembari menikmati malam indah ini. Seketika keduanya dengan tubuh polos berpelukan bersama. Kok, Mas seneng banget malam ini. Apalagi Riko. Mas Rocky, kok rasanya kenyut-kenyut, kremut-kremut di dalam. Mas suka kok. Bisa-bisa ketika kita di kota, Mas bisa minta terus. Riko bersedia Mas. Ya, Riko pun terharu saat Mas Rocky mulai mengenjotnya sembari mengecup bibirnya. Pegangan tangan Riko pada lengan Mas Rocky seketika semakin kuat. Saking kuatnya sampai-sampai tumpukan-tumpukan kayu bakar itu mulai bergeser hingga kemudian blak. Mas, kok kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Mas, tapi lecet-lecet di badan, ketindihan kayu. Mas sendiri, badan Mas sih gak ketindih, tapi Mas kejepit kayu. Waduh. 3 hari kemudian, masih dalam kondisi cuti lebaran, sudah 3 hari ini Ipang merasa kesal, marah dan cemas. Bahkan kerja jadi tak fokus dan tak bersemangat. Itu karena Ipung tak bisa dihubungi dan belum juga masuk kerja. Ipung membuat panik saja dan terakhir kali keduanya chat saat Ipang masuk pagi 2 hari yang lalu. Dan Ipang merasa jika chat Ipung sungguh berbeda dari biasanya. Dan ketika Ipang membuang sampah dan bertemu kepala toko Ipung, Mas, Ipung kok gak masuk-masuk? Lah, kamu kan cowoknya, masa gak tahu? Dia kan resign. Dek. Ah, Mas ngada-ngada aja. Ngapain aku bohong? Pang, Bang Isan, Bang, si Ipung kemana Bang? Kok gak bisa dihubungi? Teriak Ipang menghampiri Isan yang baru datang bersama Bang Irwan. Pang, Ipung habis berantem hebat dengan papanya. Dan Ipung gak dikasih kerja di Alfa lagi. Dan dipaksa keluar kota mengurus perusahaan papanya. Dek. Kenapa dia gak bilang sama gue Bang? Kenapa dia gak ngomong?
Dia takut dan gak berani mau ngomong sama kamu. Gak enak dan gak mau bikin kamu sedih. Pung, lo tega. Giliran gue udah jatuh cinta, tapi lo malah ninggalin gue tanpa kabar. Pang, sabar Pang, ucap Bang Irwan hingga kemudian mobil pengantar barang Indomaret datang. Sang supir keluar, berikut dengan Mas Ipul dan Dendi yang keluar dari toko. Lo kenapa Pang? Dan Ipung resign. Hah? Pang, cengeng banget kamu. Ayo angkut barang, ucap Mas Ipul meledek. Dan begitu pintu mobil box terbuka, surprise! Happy birthday Pang. Ipung, set, brak, kunci. Seketika Ipang terkejut saat Dendi mendorongnya masuk ke dalam mobil box dan mengunci keduanya dari luar. Supir pun masuk dan mobil pun jalan. Dan di dalam mobil box sendiri, Ipang masih diam menatap Ipung yang kini duduk di keranjang barang atau kontainer kosong yang biasa untuk menyimpan barang. Di dalam mobil box yang kosong, yang sedikit gelap, Ipang tersenyum pada Ipung yang masih menyuguhkan kue kecil untuknya dengan lilin yang masih menyala. Pung, lo jahat banget sama gue. Tega, udah 2 hari lo nyuakin gue. Sorry, tiup dulu lilinnya. Ipang meniup lilinnya. Make a wish dong. Gue berharap cuma sehat dan bahagia. Dan gue juga harap lo jangan ninggalin gue. Gue udah terlanjur sayang sama lo. Gue janji, gue gak akan ninggalin lo. Tapi ada syaratnya. Gue tahu syaratnya. Pang. Ya, Ipang pun mendorong Ipung sampai Ipung terlentang. Lalu Ipang membuka seragam Indomaretnya dan juga celana dan juga CD-nya yang membuat Ipung melongo. Wow, ucap Ipung menggigit bibirnya sendiri. Kemudian beranjak dan melucuti bajunya sendiri dan kini sama-sama berdiri. Lalu Ipang perlahan mendorong Ipung ke dinding mobil box yang masih berjalan. Lalu cekikikan. Ngapain lo ketawa? Gue ngetawain diri gue sendiri. Kenapa gue bisa kayak gini sama lo? Dan kenapa gue bisa ngaceng sama lo? Lihat, ucap Ipang dan Ipung melihatnya lalu menyentuh punya Ipang. Yang membuat Ipang langsung mupeng dan menatap bibir Ipung hingga kemudian. Pang, tunggu. Kenapa? Gue mau melakukannya sekarang. Gue udah yakin. Lo kan udah tahu pundak gue tegang banget. Udah siap menjebol gawang lo. Tapi gue lupa bawa pengaman. Gak perlu, gue percaya lo. Lo yakin? Yakin. Ya, keduanya pun kissing dengan penuh gairah. Ipang menelungkupkan Ipung di dinding. Bibir Ipang berbisik di telinga Ipung, sembari kedua tangan Ipang memainkan pantat Ipung yang kenyal, padat, dan montok itu. Lo cowok, tapi lo seksi banget Pung. Bikin gue makin cinta deh. Gue gak nyangka bisa ngedapetin cowok alfa idola cewek-cewek Indomaret dan cewek-cewek karyawan konter HP. Jangan banyak bacot, buruan entot. Bilang apa? Tanya Ipang sembari menjulurkan lidahnya dari tengkuk leher menuruni jalur garis punggung Ipung. Buruan, ebol gue. Oh, Pang, teriak Ipung saat lidah Ipang sampai di garis belahan bokong Ipung. Lalu Ipang berjongkok sembari perlahan membuka belahan bokong Ipung dan menemukan harta karun yang disebut bol surga Botita. Ipung menoleh ke belakang, mengintip Ipang di bawah sana yang masih memperhatikannya. Lo liatin apa? Pang, gue pikir lo takut. Ternyata malah lo seruput. Bikin lubang gue jadi berkedut dan jantung gue jadi berdenyut. Pung, ucap Ipang saat Ipung sengaja menahan kepala Ipang agar semakin masuk ke belahannya. Rasanya semakin nikmat ketika ujung lidah Ipang terasa mencoba menembus-nembus lubangnya. Dan entah kenapa, Ipung merasakan ujung lidah itu berhasil masuk dan lubang Ipung itu perlahan terbuka dan berhasil menghisap lidah itu. Namun begitu lidah itu terhisap, Ipang segera mengeluarkannya. Pang, sorry, gue gak bermaksud gak sopan dan membuat lo jijik. Gue cuma keenakan dan... Pung, gue gak Seruput. Seketika Ipung menghisap ujung lidah Ipang dengan mulutnya.
dan keduanya lagi-lagi kissing sembari tiduran dan merasakan mobil bergoyang-goyang akibat jalanan yang berlubang. Pung, gue gak tahan. Sama, gue juga gak tahan. Set. Ipung menelentangkan Ipang, lalu memvakum batang Ipang yang membuat Ipang kelojotan. Pung. Kenapa, Pang? Kenapa gue jadi keenakan diisep cowok? Lo gak nyesel kan pacaran sama cowok? Gue gak nyesel, tapi gue malu. Dulu gue gak mau, tapi sekarang gue keenakan. Shit, jangan terlalu dalam, gue bisa crot. Tapi gue pengen crot di lubang lo, karena gue pengen ngerasain lubang cowok. Gue kasih sekarang, buat Mas Indomaret ganteng pujaan hati gue. Bersiaplah, Pang. Ya, Ipung pun menaiki Ipang, meraih kadal Ipang dan mulai memasukkan perlahan-lahan ke lubangnya. Ipang mengintip dan memperhatikan dengan seksama proses pembuahan sama jenis, di mana Ipang melihat batangnya yang seorang laki-laki yang akan memasuki juga lubang lelaki. Kepala itu mulai menempel, terasa sempit. Namun begitu Ipung mendorong ke bawah, lambat laun ujung kepala itu mulai hilang. Bibir lubang cowok alfa itu terasa amat mencengkeram. Lambat laun, inci demi inci batang itu mulai tenggelam hingga kemudian Bung! Ipung bergoyang, Ipang mengerang. Ipung menjepit, Ipang mengernyit. Ipung semakin liar, Ipang menggelepar. Genjotan makin kencang, sekencang mobil yang berguncang. Ipung begitu rapat, Ipang sudah tak kuat. Ipung mendesah, Ipang menyerah. Pung! Cop. Keduanya pun lanjut kissing hingga tiba-tiba mobil box yang membawa keduanya berhenti. Lalu beberapa menit kemudian, tok tok tok. Pang, pakai celana lo. Ceklek, pintu terbuka dari luar. Masih Pung, masih Pang. Ini kopi bin sama kopi poinnya. Thanks Bang, tinggal aja. Biar Ipung urusan saya. Oh iya, makasih banyak. Sama-sama, saya yang makasih. Ipang yang baru hanya memakai celana saja terkejut ketika mobil keduanya sudah terparkir di atas bukit, di mana di bawah sana tampak pemandangan Indomaret dan Alfamart yang berjejer, dan mobil box pun pergi. Pung, lo bilang sendiri, di mana ada Alfa, di situ ada Indomaret, dan sebaliknya. Tahu nggak? Sekarang tiap gue lihat Alfa atau Indo, gue selalu inget lo. Pokoknya inget cerita kita deh, termasuk ketika gue denger tokek. Sama, gue juga. Thanks ya Pung, gue gak nyangka pacaran sama lo bisa seasik ini. Pang, gue belum cerot. Ayo, kemana? Ipang seketika mengambil seragamnya, lalu menarik Ipung turun dan masuk ke Indomaret. Mbak, toiletnya di mana? Di belakang Mas, lurus. Gila, antre. Gue tahu. Gimana kalau ke toilet Alfa? Yuk. Ya, kini giliran Ipung menarik Ipang dan membawanya masuk ke Alfa. Mas, toiletnya lurus ya? Iya Mas. Ya, Ipung pun menarik Ipang masuk ke toilet, sampai membuat karyawan Alfa itu geleng-geleng melihat keduanya. Entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas, saat karyawan Alfa tadi menguping, hanya terdengar suara keran air yang mengalir deras mengisi bak kosong. Happy ending.